Bank Indonesia memproyeksikan begitu dan juga membidik transaksi digital nasional ini bisa mencapai 147,4 miliar transaksi ya di sepanjang hingga tahun 2000 pada tahun 2030 begitu. Nah, seperti apa Anda melihat potensi yang begitu besar ini, kemudian juga mungkin bisa digambarkan ya dengan kondisinya saat ini seperti apa begitu untuk industri digital payment di Indonesia sejauh ini? Kami melihatnya prediksi 4 kali lipat di 2030 itu berarti 4 kali lipat dalam 5 tahun. Mungkin untuk bisa melihat ke depan itu kita lihat ke belakang dulu. Jadi kalau kita tahu itu kris sebetulnya dimulai di 2019 dan di 2019 sampai sekarang itu sekitar 6 tahun. Kris itu sekarang sudah punya sekitar 57 juta pengguna dan 39 juta merchant atau pedagang yang menerima kris. Nah, itu konteksnya kalau kita bandingkan dengan sistem pembayaran yang lain, misalnya kartu kredit. Kartu kredit di Indonesia itu udah puluhan tahun. Tapi sampai dengan Juni tahun ini, itu cuma ada 19 juta kartu yang beredar di Indonesia. Dan kadang-kadang satu pengguna kartu itu punya beberapa kartu kredit. Jadi kalau satu pengguna punya 2 kartu kredit, sebetulnya pengguna kartu kredit hanya 9 juta. Dibandingkan 57 juta pengguna kris yang cuma dalam 5 tahun. Demikian pula dengan EDC. EDC itu berarti kan proksi bagi pedagang yang menerima kartu kredit. Saat ini cuma ada 22,3 juta dibandingkan dengan kris yang baru 5 tahun aja udah punya 39 juta. Jadi saya pikir kalau kita melihat ke belakang, kayaknya pertumbuhan 4 kali lipat dalam waktu 5 tahun itu hal yang sangat bisa dicapai menurut kami. Oke, jadi pada titik mana Anda melihat bahwa memang di satu poin perlu ada booster sendiri begitu ya, karena memang sekali lagi penyerapannya sudah cukup besar saat ini. Ya, mungkin kalau kita lihat dari infrastruktur seperti itu, saya melihat infrastruktur itu terbagi menjadi 2. Jadi ada yang bersifat fisikal dan non-fisikal. Fisikal itu misalnya ponsel pengguna atau koneksi internet. Dan kita sama-sama tahu lah teknologi sekarang ini, ponsel, koneksi internet makin lama makin canggih dan makin terjangkau. Jadi bahkan tanpa booster pun kayaknya itu pasti akan bisa dicapai. Yang lebih penting lagi yang saya lihat itu adalah infrastruktur non-fisikal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya kalau di Indonesia itu adalah regulator. Oke. Karena sangat penting mempunyai regulator yang mempunyai komitmen tinggi untuk mengembangkan ekonomi digital dan juga mempunyai visi. Dan kalau kita lihat selama 8 tahun saya di Dana, itu sebetulnya peraturan Bank Indonesia untuk uang elektronik itu keluar di 2016. Sampai saat ini, itu sudah banyak aturan-aturan baru yang dikeluarkan. Jadi bagi saya itu adalah komitmen dari Bank Indonesia untuk membentuk infrastruktur yang non-fisikal. Untuk membantu bahwa nanti ke depannya itu akan bisa mencapai yang target 4 kali lipat seperti itu. Oke, dan menurut Anda aturan-aturan ini memang sudah on point dan sudah sesuai dengan kebutuhan industri begitu? Nah, yang saya lihat selama ini adalah Bank Indonesia, terutama bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, itu sangat akomodatif. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara lain, saya pikir peraturan dari Bank Indonesia itu salah satu yang paling maju. Ya kan, kita lihat juga bahkan yang terakhir ada kris tuntas, bisa untuk tarik tunai, store tunai. Ada kris tap, jadi bahkan sekarang bisa menggunakan kris untuk tap, pembayaran tap. Jadi saya pikir Bank Indonesia sebagai regulator, Asosiasi Pembayaran Indonesia juga sebagai jembatan antara para pelaku dan regulator ini, menurut saya infrastruktur yang sangat positif ya bagi pencapaian tersebut. Baik, dari gambaran tren sendiri seperti apa ya untuk penggunaan dompet digital di sepanjang tahun 2025 begitu? Karena kalau kita lihat memang sebetulnya dompet digital sendiri juga cukup masif begitu ya, kemudian juga cukup bersaing mungkin begitu. Nah, seperti apa Anda melihat positioning dari Dana sendiri dan bagaimana Anda melihat ada sebuah tren tersendiri begitu di masyarakat saat ini untuk penggunaan dompet digital? Nah, kalau di Dana kami melihatnya tentunya pertumbuhannya itu mirip-mirip seperti pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan. Jadi kami melihat juga jumlah pengguna kami tumbuh sangat pesat. Nilai transaksi dan jumlah transaksi juga tumbuh sangat pesat. Tapi satu hal yang menarik buat kami adalah mulai bergeser demografik dari penggunanya. Jadi ada dalam 2 hal. Yang pertama adalah kalau awal-awalnya itu biasanya pengguna Dana itu tech savvy. Jadi orang-orang muda yang memang terbiasa ngulik-ngulik handphone, jadi mereka pakai Dana itu sangat comfortable.
Tapi mulai ke sini kita melihat bahkan orang-orang yang awam pun, yang sebetulnya mereka pakai ponsel untuk WhatsApp misalnya, itu mereka sudah mulai menggunakan Dana gitu. Jadi secara demografik sudah mulai berubah dari yang tech savvy menjadi yang lebih awam. Kemudian dari sisi persebarannya juga. Jadi kalau saat ini Dana punya 74 juta pengguna, itu data berdasarkan data publik yang ada di data.ai. Nah, persebaran 74 juta ini, itu kami tidak terkonsentrasi di kota besar. Kami basically sama dengan persebaran penduduk Indonesia pada umumnya. Jadi banyak pengguna kami itu sebetulnya ada di kota tier 2, tier 3, bahkan tier 4 gitu. Jadi kami melihat makin ke sini kayaknya aplikasi dompet digital itu makin menjadi umum bagi masyarakat Indonesia. Oke, nah tadi 74 juta pengguna di seluruh Indonesia, begitu ini juga angkanya cukup besar begitu ya. Terima kasih. Dan kita lihat juga seperti apa Anda melihat dari sisi volume transaksi, kemudian juga tren nilai transaksi dalam beberapa waktu ini begitu. Volume transaksi juga bertambah, nilai transaksi juga makin bertambah. Ya, bahkan kami melihat kecenderungan orang, kalau dulu mungkin jumlah top up-nya itu masih terbatas, karena mereka mungkin pakainya, use case-nya masih tertentu. Tapi makin ke sini kami lihat itu mereka top up-nya jumlahnya juga makin besar dan makin sering. Paling umum di range berapa untuk jumlah top up? Saat ini per top up-nya itu antara 250 sampai 500 ribu lah. Ya, tergantung again kotanya di mana. Gitu. Semakin besar kotanya biasanya semakin besar juga jumlahnya. Oke. Dan tadi untuk nilai transaksi begitu rata-rata transaksi? Nah, nilai transaksi juga makin beragam. Jadi kalau awalnya itu biasanya mereka menggunakan Dana untuk transfer dana karena mudah sekali. Sekarang kita lihat makin banyak use case yang mereka pakai. Jadi ada yang mulai beli pulsa. Kalau pengguna kami pemain game biasanya juga mereka beli voucher game di Dana. Dan bahkan udah mulai mencoba produk-produk investasi. Jadi kita melihat pergeseran dari tadinya mereka menggunakan Dana untuk kebutuhan dasar keuangan mereka, sekarang mulai beralih ke kebutuhan sekunder. Jadi kayak investasi, proteksi asuransi, itu kita melihat udah mulai ada pergeseran. Dan salah satu yang kita lihat lagi adalah kemudahan. Jadi di Dana itu ada 3 hal yang kita tawarkan, kemudahan, keamanan, dan bisa diterima di banyak tempat. Nah, kemudahan itu kalau untuk investasi kita misalnya investasi digital, emas digital, user kita bisa mulai dari Rp200 saja gitu. Dan mereka biasanya mau coba hanya dengan nilai yang kecil tapi makin lama makin besar.